Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang rumpun bahasa Austronesia. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa ke-10 yang resmi di UNESCO. Dan kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam persidangan PBB. Kita belum diakui sebagai bahasa resmi dalam sidang-sidang PBB. Cuma bahasa di pendidikan saja. Kita ingin bergerak lebih jauh sebagai bahasa resmi ke-8 di UNESCO, di PBB. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita dekati bahasa-bahasa serumpun kita, orang-orang yang serumpun dengan kita, yaitu orang-orang Austronesia. Apa itu Austronesia? Austronesia adalah kepulauan selatan. Itu artinya Austronesia itu kepulauan selatan. Jadi orang-orang penutur bahasa yang terletak di kepulauan selatan. Di mana saja itu? Pertama kita ada di Hawaii, mulai dari Hawaii, Amerika, sampai ke Selandia Baru di selatan, kemudian di sebelah barat dari Madagaskar sampai ke sebelah timur Pulau Paskah di Chili. Madagaskar di Afrika sampai di Chili Amerika Selatan. Jadi begitu luasnya bahasa kita ini, rumpun bahasa Austronesia. Kalau di Asia Tenggara, di Vietnam kita ada juga orang-orang Cham, itu satu rumpun dengan kita. Banyak juga yang berpindah ke Kamboja seperti di Battambang, Siem Reap, dan Kampung Cham. Di Kamboja ada juga. Di Laos ada juga seperti di pegunungan Jarai, suku Jarai dan Rade. Itu masih serumpun dengan kita. Ada juga di Myanmar. Myanmar itu di Tanentari dan Kepulauan Mergui. Itu orang-orang kita juga. Yang disebut orang Pasu kata orang. Itu orang-orang kita juga. Keturunan dari Kedah. Ada juga di Thailand Selatan. Dan di Bangkok pun ada juga. Itu seperti di Filipina itu satu rumpun dengan kita juga. Orang Taiwan, penduduk asli Taiwan seperti Atayal, Paiwan, 16 suku resmi di sana itu penduduk aslinya adalah orang-orang Austronesia. Sebelum orang-orang dari Cina daratan mendiami pulau itu, kita adalah penduduk asli di situ, rumpun kita, orang-orang kita. Begitu juga di Hainan. Hainan itu terdapat suku Utsul, merupakan salah satu rumpun camik. Itu orang kita juga. Di Cina bagian selatan dulunya orang kita sebelum perpindahan.
Begitu juga di Australia. Australia seperti di Pulau Kokos dan Pulau Christmas itu orang kita juga. Di kota Kataning orang kita juga. Terus ada juga pengaruh orang kita di Australia Utara karena perdagangan tripang antara orang Makassar dengan penduduk sana, aborigin. Orang-orang aborigin sana menyerap sebagian bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa Austronesia, dan memeluk agama Islam, mendapat pengaruh dari kawasan kita. Begitu juga diaspora kita seperti di Sri Lanka, ada juga di Afrika Selatan, di Cape Town, di Cape Malay, nama tempatnya Bokap, ada juga. Jadi di Chili, Rapa Nui, suku Rapa Nui yang di Pulau Pasca itu orang kita juga. Jadi sangat luas penyebarannya, sekitar 200-an atau lebih suku-suku di Papua Nugini itu menggunakan bahasa Austronesia juga. Dan salah satu bahasa resmi di sana namanya Hirimotu, selain Tok Pisin, Inggris, dan bahasa isyarat sana. Hirimotu itu bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Begitu juga di Timor Leste. Timor Leste, Tetum, bahasa Tetum, selain Portugis, itu bahasa Austronesia, bahasa resminya. Dan mereka pun ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di sana. Karena banyak masyarakatnya yang masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Intinya bahasa Austronesia tersebar sangat luas. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di antara rumpun bahasa Austronesia. Dan ini merupakan satu kekuatan tersendiri bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa pengantar dunia, bahasa resmi di PBB juga. Kita harus mendekati negara-negara yang bersatu rumpun dengan kita seperti Fiji, Palau, Vanuatu, Filipina, dan lain sebagainya. Itu kita harus dekatkan lagi. Harus kita mendekat kepada mereka untuk bisa menjadi bahasa pengantar di antara negara-negara Austronesia. Dan kita harus vokal menyuarakan ini lagi. Pemerintah harus vokal. Dan setiap ada forum-forum Austronesia, pemerintah Indonesia harus ikut. Jadi dengan itu kita lebih bersatu. Dengan adanya bahasa perantara ini, bahasa menjadi kuat seperti bahasa Indonesia. Kita disatukan oleh bahasa ini, bahasa Indonesia. Setiap suku bangsa Indonesia terlalu banyak, berbagai ras, berbagai bangsa menyatu di sini. Dan faktor penyatu utamanya adalah bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa, kita bersatu dan kita kuat. Kekuatan kita terletak di bahasanya. Pengikat, bahasa sebagai pengikat. Dan
dengan kita bersatu, mudah-mudahan kita akan menjadi bahasa ke-8 resmi PBB. Karena orang-orang Austronesia ini sangat banyak, sangat tersebar, dan kebudayaannya dari dulu memang sudah mapan, seperti perahu bercadi, katamaran, layar capit udang, dan penyebaran padi di seluruh dunia, di seluruh kepulauan. Ada pengaruh Austronesia, seperti tanaman talas, tanaman ubi, singkong, peternakan ayam, anjing, babi. Itu pengaruh Austronesia sangat kuat, seperti penggunaan tato, sehingga terjadilah batik dan sebagainya. Itu ada pengaruh-pengaruh Austronesia. Kita mulai dari bahasa dulu. Bahasa bersatu, baru kita bisa mandiri, bisa kuat persatuan kita. Ini tidak sepertinya kita masing-masing saja, karena tidak ada pemersatu di antara kita. Kita perlu bahasa persatuan sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita bisa dikenali dan kita bisa menjadi bahasa utama dunia, bahasa Austronesia ini. Dan itu bahasa Indonesia sudah terbukti bisa menjadi bahasa ke-10 resmi, mewakili rumpun bahasa Austronesia. Dan kita ingin bahasa di PBB itu bahasa Indonesia digunakan juga. Seperti kalau mata, di seluruh orang Indonesia sebut mata, ada mato, mate, intinya mata sama. Lima juga, semua di daerahnya lima semua. Limo, lime, lebih kurang. Itu bahasa rumpun bahasa Austronesia. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya bagi pengembangan bahasa Indonesia dan menjadi bahasa PBB, resmi PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.